Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita lanjutkan lagi ya, membahas masalah alam gaib, alam kebatinan. Jadi alam gaib sama kebatinan itu beda gitu. Yang mencakup ke bergaiban atau goib gitu ya. Alam goib itu bangsa jin, bangsa malaikat, terus bangsa para dewa, para siluman lah ya, manusia atau bangsa jin yang udah ada di makom-makom sanghyangan gitu di alam Jabarut itu. Untuk kali ini saya menyoroti masalah itu yang namanya Lucifer gitu ya. Jadi ada yang memahami bahwa Lucifer itu dari kalangan bangsa malaikat, tapi karena dia terlalu sombong akhirnya diusir, diturunkan ke bumi gitu. Padahal sepemahaman saya dan setahu saya bahwa yang dimaksud itu mungkin bukan malaikat sih ya. Lucifer itu bukan dari golongan malaikat, tapi dari bangsa jin. Yang di orang Islam disebutnya namanya Ijajil ya. Ijajil dari bangsa jin karena dia berlaku sombong, kemudian dilaknat jadi iblis. Jadi yang penampakan iblis ini, yang Ijajil ini dari bangsa jin ini, yang dikata orang, ya pemahaman orang lain mengatakan bahwa Lucifer itu bangsa malaikat, tapi bukan sebenarnya. Tapi memang bangsa jin ini, Ijajil ini pernah nyampe di makomnya, pangkatnya jadi imamnya malaikat gitu. Cuma tidak keseluruhan para malaikat di bawah komando, istilahnya dia jadi imamnya, bukan. Karena alam malaikat itu, alam malakut ya, terdiri daripada 7 lapis. Tapi diciptakan malaikat itu dari cahaya yang 4 anasir, 4 warna gitu. Karena yang jadi komando kita itu setahu kita malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Ijroil. Walaupun itu disebut malaikatul muqarrabin, itu ada 10 ya yang wajib kita ketahui itu nama-namanya itu. Karena itu matra-matranya, para malaikat ada 10 tingkat gitu, atau 10 yang wajib diketahuinya. Adapun penciptaan malaikat itu dari cahaya biru, cahaya kuning, merah, dan hitam gitu. Kenapa apa hitam ada warnanya? Ya ada gitu, karena waktu saya pernah gitu ya, lihat yang berbentuk Casper itu seperti cahaya putih, seperti kabut, tapi berwujud seperti anak kecil gitu ya, yang bisa melanggak-lenggok, menggoda istilahnya kita. Tapi itu yang pernah saya lihat tuh dari cahaya hitam gitu. Jadi seperti kita melihat fata morgana, seperti riak air gitu, tapi ini warnanya hitam meling gitu. Tapi terlihat memang wujudnya kayak wujud manusia, tapi tidak jelas sebagai manusia kalau malaikat itu. Ada yang diciptakan dari cahaya hitam itu gitu. Jadi sama-sama hitam juga bercahaya lah. Seperti halnya mungkin kayak ada batu black diamond gitu kan. Ini seolah pantulan cahaya dari warna hitam tapi ngeluarin cahaya gitu. Nah, cahaya hitam itu dari cahaya hitam itu ada yang diciptakan malaikat dari cahaya hitam. Yang sepengetahuan saya yang diciptakan dari cahaya hitam itu malaikat Ijroil, yang tugasnya duduk di bumi, yang tugas untuk mencabut nyawa setiap yang bernyawa gitu, yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Karena malaikat Ijroil ini diberi kekuatan yang namanya maut. Dan maut itu nama hodam sebenarnya, yang diperbantukan, atau nama ilmu yang diperbantukan ke malaikat Ijroil.
Jadi kadang-kadang malaikat Ijrail ini disebut malaikat maut, malakul maut gitu ya. Padahal maut ini nama kekuatan, nama hodam yang disematkan ke Ijrail itu. Jadi akhirnya bisa mencabut nyawa, termasuk malaikat juga nanti karena dicabut nyawanya tetap oleh malaikat Ijrail. Nah ini maut ini berupa kekuatan, berupa hodam ilmu lah istilahnya gitu. Nah waktu Ijajil kan itu dulu tuh sebelum diciptakan Adam, bangsa jin yang namanya Ijajil ini benar-benar ahli ibadah gitu. Sampai di satu hikayat mungkin ada pernah saya baca, tapi saya meyakini bahwa itu benar adanya. Bahwa Ijajil ini seolah dengan sombongnya dia berkata, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak pernah saya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah ini yang tanah ini bukan cuma di bumi ini, bukan di dunia yang kita pijak sekarang. Jadi galaksi-galaksi, planet-planet yang ada di galaksi ini, di bintang-bintang di mana, pernah dipakai ibadah oleh Ijajil ini. Karena dulu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, bangsa jin itu bebas. Istilahnya manjat ke langit itu bebas. Kekuatannya bisa tembus ke langit lah istilahnya gitu. Bisa mencari informasi, ilham-ilham itu kok dia pergi ke langit langsung gitu bangsa jin ini. Kalau setelah lahirnya baginda Nabi Muhammad itu bangsa jin itu tidak bisa gitu. Jadi baru nyampe langit pertama aja udah ditimpukin gitu. Karena itu udah sunatullahnya mungkin karena setelah diutusnya Nabi dan Rasul terakhir ini tidak ada yang bisa mencari informasi langsung sendiri gitu. Kalau dulu sebelum itu Ijajil masih bebas gitu. Dia pergi ke langit kemana, ke galaksi mana aja untuk munajat ke Allah istilahnya itu bisa. Memang saking kuatnya ibadahnya Ijajil waktu itu, akhirnya Allah sendiri mengangkat gitu dia untuk jadi imamnya para malaikat. Tapi malaikat yang di Anasir itu yang tinggal di planet-planet lah istilahnya gitu. Yang menjaga planet-planet itu gitu. Di seluruh galaksi yang jumlahnya miliaran ini. Ada tiap galaksi, tiap bintang-bintang itu ada malaikatnya yang mengatur gitu, yang ditugasi gitu. Nah sampai akhirnya si Jajil ini karena begitu diciptakan Adam disuruh sujud penghormatan ke Adam, dia tidak mau gitu. Karena kalau malaikat yang lain mah pada sujud, nerima gitu tugas untuk sujud penghormatan ke Adam gitu. Kalau ini Ijajil ini gak mau karena dia memang dari bangsa jin bukan dari bangsa malaikat. Dia merasa iri gitu. Merasa iri dengki karena dia sudah beribadah lama. Kenapa misalnya para malaikat jadi bawahannya istilahnya yang tinggal di planet-planet itu. Kenapa dia sendiri sebagai imamnya, imam para malaikat itu harus sujud ke Adam yang baru dilahirkan istilahnya kayak gitu. Nah, timbul kedengkian. Akhirnya waktu ada istilahnya para malaikat yang lain pada sujud ke Adam, dia berlaku sombong. Tidak mau sujud lah istilahnya. Padahal itu udah perintah dari Allah gitu. Tapi memang dalam perdebatan seolah-olah dia itu kalau sepintas dia benar gitu karena dia meyakini, memahami bahwa tidak boleh sujud terhadap makhluk. Sedangkan Adam ini baru masih makhluk gitu. Kenapa harus sujud ke Adam gitu? Debatnya iblis itu, debatnya Ijajil itu. Tapi itu kan seolah tugas gitu, harus dilaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Allah ya harusnya ditaati gitu. Akhirnya berlaku sombong di depan Allah sendiri. Nah akhirnya dilaknat lah gitu. Ijajil ini dikatakan ablasa iblis gitu, seorang yang sombong, yang pembangkang, yang sombong. Akhirnya ketika itu juga Ijajil ini dipecat gitu dari pangkat ke malaikatan gitu. Karena sampai sekarang juga sebenarnya manusia kalau benar-benar beriman itu makomnya bisa derajatnya ya
bisa lebih mulia daripada malaikat sebenarnya. Sampai sekarang juga itu berlaku sebenarnya. Jadi para manusia ataupun bangsa jin kalau benar-benar beriman kepada Allah dan taat ke Allah, makomnya bisa lebih daripada para malaikat sebenarnya. Karena dibandingkan waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril yang pangkatnya itu sebenarnya itu tertinggi gitu ya, dari antara komandannya malaikat dari matra teratas lah istilahnya. Dari cahaya biru itu udah ditinggalnya di bawah aras lah istilahnya sampai ke situ. Kalau malaikat Jibril ini bisa sampai ke situ. Cuma nggak sampai ke atas aras gitu, sampai di Sidratul Muntaha. Itu pangkat malaikat tertinggi juga nggak sampai gitu menyertai baginda Nabi waktu Isra Mi'raj itu kan, waktu Mi'raj itu. Jadi, Nabi Muhammad sampai ke atas, sampai ke alam lahut lewat gitu, sampai berhadapan-hadapan dengan nurnya sendiri gitu yang disebut Nur Muhammad itu. Jadi baginda Rasul berhadapan langsung dengan cikal bakal nur ruhnya sendiri gitu. Karena Nur Muhammad itu yang ada di dirinya sebenarnya itu ada bagian dari dirinya Nabi Muhammad SAW itu biang atau bapaknya bangsa ruh gitu. Nur Muhammad itu bapaknya bangsa ruh. Kalau Nabi Adam itu bapaknya bangsa manusia gitu. Nah itulah yang misalnya Nabi Muhammad itu berhadapan dengan nur itu, Nur Muhammad itu. Waktu menerima perintah gitu, perintah sholat itu waktu itu. Malaikat itu tidak nyampe, malaikat Jibril itu tidak sampai di situ. Jadi menandakan bahwa Nabi Muhammad itu kan seorang manusia, jasadnya dari tanah juga istilahnya. Tapi jiwanya, ruhnya ada kekuatan yang lebih gitu. Nah, keimanan ini bisa lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat sendiri. Itu gambarannya gitu. Makanya kalau kita itu benar-benar bertauhid ke Allah, sudah beriman benar, takwanya benar gitu. Tauhidnya udah lurus langsung ke Allah gitu. Ini bisa lebih mulia daripada malaikat gitu. Nah, si Jajil ini sebenarnya dulu itu udah nyampe ke situ. Jadi beribadahnya di hampir tiap planet lah istilahnya, sampai dia bilang sendiri kayak gitu, seolah-olah tidak ada tanah sejengkal tanah yang tidak pernah saya pijak untuk digunakan untuk beribadah ke Allah gitu. Walaupun kita nggak tahu ibadahnya waktu itu gimana gitu, apa cuma berzikir apa gimana gitu ya. Nggak seperti kalau yang sekarang manusia melaksanakan sholat lah istilahnya gitu. Kalau Jajil apa gimana, apa cuma berzikir disebut ibadahnya apa gimana. Cuma waktu itu bangsa jin masih bebas bisa naik ke langit gitu. Dan naik ke langit untuk mencari informasi, walaupun secara ini siapa yang ditemui, pembicaraan siapa yang bangsa jin itu curi dengarnya gitu kan. Nah dari situlah kita udah harusnya paham gitu. Jadi yang namanya iblis ini dia itu bisa, atau ini sebenarnya setan gitu, yang seton yang menggoda Jajil ini dalam jiwanya untuk berlaku iri, dengki, kemudian berlaku sombong. Jadi Jajil yang ahli ibadah ini digoda oleh setan. Begitu dia menerima bisikan lalu dia dinyatakan dengan pembangkangan. Nah inilah jadi iblis ini gitu. Jadi wujudnya Jajil. Nah kita, kalau kita disuruh ibadah, suruh diperintahkan oleh Allah apa saja tentang ibadah, terus kita membangkang, ya kita itu jadi iblis sebenarnya. Kita sendiri iblis itu. Disuruh sembahyang, membangkang dengan ngerasa kita kan udah dekat ke Allah, tinggal niat aja udah sampai gitu. Dia kan udah menutup diri, dia udah sombong gitu. Yang pangkat tertinggi saja sebagai bapaknya roh itu baginda Rasulullah gitu ya, baginda Nabi waktu itu masih sembahyang menjalankan syariatnya. Nah kalau ada yang mengatakan seolah kita udah dekat, berarti dia udah sombong. Dia itu iblis sebenarnya, wujudnya manusia. Nah setan-setan ini menghasut, menggoda manusia dan jin.
Ya waktu itu yang digoda dari bangsa jin yang pertama itu yang digoda itu yang namanya Ijajil. Ijajil ini digoda oleh setan gitu. Jadi setan ini berupa sifat. Jadi setan ini berupa sifat, karakter kelakuan benar-benar nyata wujudnya ada manusia atau jin gitu. Jadi setan sendiri nggak ada wujud sebenarnya, dia tuh nggak punya jasad sebenarnya setan itu. Dia nebeng ke bangsa jin dan ke manusia untuk menghasut akhirnya kita yang berbuat gitu. Karena setan ini sifat dorongan hawa nafsu di manusia tuh tinggalnya di aliran darah gitu. Itulah hawa nafsu ini. Bisikan-bisikan jelek suruh seperti kita ada larangan berjudi dan memakan minuman keras atau hammer yang memabukkan. Kalau kita melaksanakan itu salah satu perbuatan setan gitu. Nah, begitu kita melakukan mau judi, mau mabuk, berarti kita setannya itu, kitanya. Ada kita dibisiki gitu, yang bisik ini dia pasti lepas tangan kan kalau sudah mabuk ya kitanya yang setannya gitu. Nah, setan ini yang tertinggi itu yang di kesombongan itu namanya iblis. Nah, iblis-iblis ini dari kalangan bangsa jin menurut mitologi udah lebih dari 70 perwujudan gitu. Jadi kadang-kadang namanya iblis. Kalau zaman sekian kok wajahnya seperti ini iblis itu. Bertanduk seperti waktu zaman ke baginda Nabi itu ditanya seolah suaranya seperti himar katanya. Berkaki seperti keledai gitu. Terus ininya bertanduk gitu. Nah, iblis ini sama iblis yang waktu zaman Nabi Adam yang ijajil itu berbeda wujudnya gitu. Jadi yang datang ke baginda Nabi itu tidak selalu bukan iblis yang dulu gitu sebenarnya. Jadi iblis yang namanya iblis itu banyak. Karena itu dari bangsa jin yang berlaku sombong berapa puluh orang yang kesombongannya akhirnya ini iblis semua. Makanya yang namanya iblis itu menurut itu mitologi lebih dari 72 70-an pokoknya lebih lah perwujudan iblis ini. Itu dari golongan bangsa jin. Dari bangsa manusia hanya mungkin zaman Fir'aun, Haman itu Korun itu disuruh bangkang karena dia sombong dengan kekayaannya seperti Korun merasa sombong itu dia iblis juga. Tapi dari bangsa manusia. Nah, sering yang kita di mitologi itu yang digambarkan iblisnya dari bangsa jin semua gitu. Padahal dari manusianya juga banyak yang berlaku sombong itulah iblis gitu. Jadi siapa saja yang berlaku sombong iblis itu. Karena di keterangan di Quran ini yang musuh kita bukan si Ijajil bukan, tapi setan gitu. Nah, setan ini yang suka membisik di bangsa jin dan manusia yang suka membisik-bisik dalam dada ini. Karena mereka tinggal di tubuh manusia, di tubuh bangsa jin juga karena ada hawa nafsu. Bangsa jin punya hawa nafsu, manusia juga sama punya. Nah, ini yang suka digoda ini melalui aluran darah ini si setan ini. Begitu wujud tadinya cuma bisikan gitu, akhirnya kita mewujudkan bisikan itu melakukan kemaksiatan. Ya, setan itu wujudnya itulah. Kalau kita yang maksiatnya berarti kita setan itu. Jadi kita kalau mencari setan nggak bakalan ketemu. Jadi wujudnya setan nggak ada. Kita bisa cari siapa yang melakukan perbuatan itu, yaitu manusia atau jin gitu. Bisa dilihatnya gitu. Kalau kita nampak dengan itu ada orang yang mabuk, itu kan perbuatan setan. Berarti itu setannya itu gitu yang mabuk itu. Atau bangsa jin nih suka membunuh itu setannya itu bangsa jin itu. Karena setannya cuma membisikin ya sifat-sifat lah gitu sih. Jadi setan ini sifat-sifat yang keji, yang munkar gitu. Berlawanan dengan karakter malaikat. Jadi Allah, malaikat, ini setan nih. Nah, objeknya yang jadi medan pertempuran antara malaikat sama setan ini ya manusia dan jin gitu. Kalau manusianya benar-benar tauhid ke Allah, ya Allah sendiri yang akan memerintahkan malaikat untuk misalnya membantu gitu. Makanya malaikat sama jin ini
sama setan ini terus-terusan. Begitu kita lahir, ada malaikat penjaga dan ada setan yang disebut korin gitu. Tapi korin ini anasirnya kalau kita bisa ditundukkan dengan yang malaikatnya, badan ini gitu. Jadi ada dari begitu lahir juga sudah ada itu. Yang menguasai ini korin hawa nafsu yang disebut setan kalau kita berwujud perbuatan atau cuma baru bisikan doang itu masih korin gitu. Nah malaikat sama gitu dengan ilham dengan segala macam untuk berbuat kebaikan, kalau ini keburukan gitu. Antara dua itu terus-terusan perang sampai nanti kiamat belum habis ya, ini dua-duanya perang. Tapi kalau memang Allah berkehendak gitu ya sebenarnya gitu ya, jadi kita itu pengen selamat dari eh, bisikan ini ya harusnya mendekat ke Allah langsung. Jangan bangga dengan malaikatnya, karena malaikat ini bisa bergerak, bisa membantu kita. Kalau kitanya ke Allah langsung tauhid minta bantuannya gitu. Karena malaikat diinstruksikan juga. Kalau korin bebas, dia ini punya kehendak sendiri istilahnya, membawanya kejelekan. Terus kalau malaikat nggak dipinta bantuin atau nggak ada diinstruksikan oleh Allah untuk melindungi kita, menjaga kita, ini diem saja gitu. Makanya kita tuh harus banyakkan zikir ke Allah terus, zikrullah terus. Untuk mengingat ke Allah, biar dekat ke Allah, akhirnya Allah sendiri yang memerintahkan malaikat untuk menjaga kita gitu. Tapi si korin ini, hawa nafsu ini yang bisa berwujud di kita kalau kita melaksanakan perbuatan instruksi dia itu, kita yang jadi setan. Ini terus punya ini sendiri, inisiatif sendiri ini mah, karena hawa nafsu mah kan ngajaknya ke hal yang gak benar mah terus-terusan. Hal-hal yang keji segala macam tuh terus-terusan dia mah punya, nggak diperintahkan oleh halu juga gitu. Terus-terusan membisikkan hal-hal yang buruk terus gitu ke kita. Kalau malaikat ini enggak. Kalau diinstruksikan oleh Allah baru kamu jangan begini. Makanya kita tuh harusnya langsung dekat aja tauhid ke Allah gitu. Jangan ke malaikat. Ke malaikat nggak bisa apa-apa tanpa diperintahkan oleh Allah gitu masalahnya. Jadi yang paling benar itu kita langsung tauhid ke Allah, berdoa ke Allah, munajat ke Allah terus, minta bantuan dijagakan dari bisikan ini. Karena ini nggak bisa lepas ini. Begitu kita harus begitu mau baca Quran aja ya suruh tahunnya dari godaan setan kan, berlindung ke Allah dari godaan setan ini. Jangan meminta bantuan ke malaikat gitu, ke Allah aja langsung saya berlindung gitu kepada Allah dari godaan setan, karena ini terus-terusan dia sendiri nih aktif gitu menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia itu aktif. Karena kenapa? Yaitu waktu dulu sudah diinstruksikan, diperintahkan, dipersilakan untuk menggoda manusia dari depan, kiri, kanan, belakang gitu. Ini setan ini nggak bisa begini, oh cara begini, terus membisiki kita itu ke perbuatan yang yang jelek-jelek ini yang ditentang oleh Allah ini mau justru suruh melaksanakan gitu. Jadi bisikannya menghasut untuk hal-hal yang kejelekan gitu. Jadi kita tuh harus ke Allah terus minta perlindungannya gitu. Biar malaikat ini membantu kita gitu. Kalau kita jauh dari Allah, walaupun malaikat ada ya cuma jadi pencatat saja gitu. Kalau ini kan terus-terusan bisikan yang jelek-jeleknya ke kita menghasut terus-terusan tiap detik, tiap waktu, nggak ada istirahatnya. Ini bisa gonta-ganti. Karena menggoda kita tuh dari belakang, depan, pinggir, kiri, kanan terus-terusan. Ganti-henti gitu. Nggak ada lengahnya dia itu. Kalau kita benar-benar udah tauhidnya, nah ini bisa jadi si ini tuh pergi gitu. Jadi yang mau hasut jelek itu nggak ada. Karena kita udah dekat ke Allah, karena malaikat di situ udah dijaga gitu sama malaikat gitu. Karena kitanya tauhid ke Allah gitu. Kalau kadang-kadang ada pikiran jelek, berarti ini udah ada di dekat kita gitu ya. Kadang-kadang pikiran, ada yang nasihati lagi jangan kayak gitu. Ini lagi terus aja. Lagi posisi galau, blues akhirnya berbuat. Berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran. Ya kita jadi setan gitu. Ini blues masuk jadi berwujud dengan perbuatan. Tadinya cuma bisikin doang. Tapi begitu
bisikan itu langsung diwujudkan dengan nyata perbuatan, inilah setan yang yang nyata sebenarnya. Setan itu musuh kamu yang nyata. Ya nyata karena perbuatannya kita sendiri yang melakukannya. Padahal tadinya berupa hasutan, hawa nafsu terus. Kalau ini terus-terusan, itulah makanya kita harus selalu eling, zikir ke Allah terus-terusan gitu. Nah, jangan seperti dulu gitu, kayak Ijajil itu yang dari bangsa jin itu begitu kuatnya ahli ibadah masih bisa digelincirkan gitu. Jadi sebenarnya Ijajil apa iblis yang punya istilahnya yang berdebat sama Allah? Iblis ini yang setannya ini. Kalau Ijajilnya bisa jadi dulu juga dia udah minta ampun, tapi iblisnya ini dipersilakan, dia itu hidup terus. Yang iblis ini dia nggak pernah mati selama belum kiamat. Nah jadi perdebatan tuh yang sama iblis ini, yang setan ini, dia tuh hidup selama nyawa di kandung badan. Ini terus-terusan ada. Kalau yang Ijajilnya ini bisa jadi dia udah taubat mungkin. Kan dia begitu istilahnya kalau ahli hikmah ini ada seorang yang tadinya orang pintar bisa lihat, bisa nerawang, tahu-tahu kena dam gitu ya. Akhirnya tidak bisa meramal lagi. Nah si Ijajil ini bisa jadi kayak gitu. Dulu bisa jalan-jalan kemana, ke langit, ke istilahnya ke planet-planet. Sekarang sudah tidak bisa yang Ijajil ini. Tapi iblis ini bisa mencari wadah baru. Istilahnya bisa menitis ke Ijajil lain gitu. Ini udah contoh gitu. Begitu kuatnya ahli ibadah gitu. Makanya kita jangan sombong karena rajin ibadahnya, jangan. Jadi kita harus menyombongkan Allah gitu, bahwa Allah yang kuasa, Allah yang maha gagah, maha kuat. Makanya kita berlindung ke Allah. Jangan menyombongkan diri, tapi menyombongkan Allah, karena itu punya haknya Allah. Kesombongan, keagungan itu punya haknya Allah. Nah kalau kita udah selalu sering berdekatan dengan Allah, terus-terusan zikir ke Allah segala macam, bisa jadi Allah itu udah cahayanya melindungi kita. Makanya ada bisikan jelek itu dia tuh paling langsung pergi gitu. Misalnya setannya itu langsung nggak lari seperti halnya setan tuh lah terbirit-birit katanya waktu melihat Umar bin Khattab itu. Karena nggak ada terlintas untuk berbuat jelek, karena nggak ada yang goda, setan tuh lari gitu. Jadi setannya itu bisikan itu yang nggak ada gitu. Karena takut, karena dia tuh benar-benar ke Allahnya gitu. Ya kita itu kuncinya itu gitu. Jadi kita itu jangan lengah gitu. Seolah iblis itu di sana dulu gitu. Jangan berpikir begitu. Kalau kita berlaku sombong karena ilmu, karena harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, akhirnya meremehkan orang lain, merasa diri udah paling dekat ke Allah istilahnya karena ibadahnya gitu istilahnya. Jadi berbuat sombong karena dia itu seolah ahli ibadah lah istilahnya. Menyandarkan ke ahli ibadah, akhirnya menyombongkan diri. Merasa pasti bakal unggul terus. Nah sombong ini, ya itu iblis kita yang jadi iblis ketika itu. Makanya segala sesuatu kalau yang benar-benar ini ahli makrifat yang benar gitu, dia tuh nggak merasa dia telah berbuat ibadah-ibadah itu. Kenapa? Karena kekuatan sendiri, kita ini diberi kekuatan oleh Allah. Jadi ya, begitu kita melaksanakan ibadah nggak merasa itu perbuatan kita. Karena itu udah karunia dari Allah, diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah, puasa, tahajud istilahnya. Ini kan kekuatan dari Allah, pemberian dari Allah. Jadi sebenarnya yang berbuat itu siapa? Di diri kita, bukan diri kita pribadi. Karena kita itu istilahnya lahaulah gitu, nggak ada daya manusia itu. Iblis juga bangsa jin juga tidak ada daya kalau nggak ada pertolongan kekuatan dari Allah untuk melaksanakan ibadah ini, nggak ada. Justru kita ini dikuasai oleh hawa nafsu bisikan yang dari mana-mana ini. Karena si iblis itu udah memang ditugaskan untuk menggoda istilahnya, untuk menguji orang-orang beriman, benar nggak ini. Makanya Allah sendiri itu menginstruksikan ke iblis untuk menggoda si setan itu, disilahkan
Makanya kita itu musuh manusia dan jin itu setan gitu. Padahal setan sendiri diperintahkan oleh Allah gitu, untuk menggoda manusia, untuk menguji. Kita tidak mempersalahkan Allah sendiri. Padahal Allah sendiri bisa untuk menghancurkan hawa nafsu, menghilangkan hawa nafsu itu, yang setan itu bisa kan. Karena semua itu juga kan ciptaan Allah. Masalahnya itu buat menguji manusia mana yang benar-benar beriman, bertakwa gitu. Yang benar-benar sudah karena Allah, apa karena surga, apa karena apa gitu ibadahnya itu. Karena Allah itu mencari kemurnian orang beriman, mencari yang murni benar-benar karena Allah gitu. Bukan karena surganya gitu, beramal dia karena surga. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Kalau kita menyandarkan ke amal. Jadi kita jangan menyandarkan ke amal. Cari aja keridhaan Allah karena Allah lillahi ta'ala gitu. Dalam segala berbentuk ibadah kita itu. Jadi selalu minta perlindungan ke Allah juga. Karena kita tahu gitu. Itu yang menggoda diinstruksikan oleh Allah, diperintah untuk menggoda, mempersilahkan dia itu untuk menggoda manusia gitu. Anak cucu Adam. Itu tuh udah pernyataannya gitu. Kalau kisahnya dari dulu mungkin Allah sendiri udah melarang, pasti tidak akan ada iblis-iblis lagi. Ya cukup mungkin zaman Nabi Adam sudah gitu, atau cukup diijajil aja gitu. Begitu dia berdebat, iblis itu berdebat untuk akan menggoda, menyesatkan manusia gitu, anak cucu Adam istilahnya. Terus Allah tidak mengizinkan, mungkin tidak akan terjadi. Banyak iblis-iblis lagi. Ya cukup itu aja. Masalahnya Allah sendiri mempersilahkan kepada iblis untuk menggoda gitu. Cuma ada jaminan dari Allah kecuali orang-orang yang beriman gitu, yang misalnya menurut instruksi atau menerima ilham untuk tetap tauhid ke Allah gitu, itu bakal dijaga oleh Allah. Jadi setan juga tidak mampu menggoda orang-orang yang seperti itu. Jadi yang bisa digoda itu apabila kita bersandar ke ilmu, bersandar ke amalan gitu. Kalau bersandarnya ke Allah benar-benar tauhid, itu tidak akan gitu. Cuma masalahnya si iblis ini punya kekuatan bisa masuk ke level-level ya menggoda kiai, seperti kiai lagi yang menggodanya gitu. Goda para ulama juga ya itu bisa. Karena dulunya juga iblis itu benar-benar ahli ibadah gitu. Ibadah kita mah kalah gitu. Kita baru berapa puluh tahun, dia udah ratusan ribu tahun. Tak mah puluhan ribuan tahun lagi sampai sekarang istilahnya gitu. Si iblis ini. Dia panjang umur sampai kiamat karena dia itu udah diberi kesempatannya gitu oleh Allah. Yang jadi iblis ini itu sudah banyak gitu, udah pada berjatuhan ke jurang kenistaan karena dilaknat gitu, orang yang dicap lah istilahnya. Ada yang berbuatnya ini nih, dorongan tiap bangsa jin, manusia itu dalam batinnya. Banyak yang sudah berbuat kayak gitu. Nah, kebanyakan di mitologi itu seolah iblis ini berubah-ubah wujud istilahnya. Padahal itu beda-beda orang lah istilahnya gitu. Beda-beda orang. Jadi hampir tiap manusia yang lahir, sekarang udah berapa miliar lah, ini selalu digoda terus kiri kanan sama setan. Udah dari berbagai segala cara, kiri kanan, depan belakang, bisa terus-terusan digoda. Kalau enggak menggoda si orangnya, ke anaknya, ke istrinya, wah segala macam, semua itu kita itu benar-benar dikerubutin oleh setan-setan ini untuk menjermuskan, karena dia itu seolah udah ada akses untuk menggoda gitu, ditugaskan seperti itu oleh Allahnya gitu, dipersilahkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Tapi itu tidak
bukan manusia dari Adam saja gitu, tapi dari bangsa jin juga. Jadi bangsa jin tetap sama digoda sama setan gitu. Jadi di surat Anas kan udah tahu dia yang membisik-bisikan di bangsa jin dan manusia gitu. Minal jinnati wanas itu ya tetap setan itu yang goda. Jadi musuh kita itu bukan jinnya, bukan Ijajil. Itu Ijajil itu dari bangsa jin. Ini setannya ini. Jadi musuh yang nyata buat manusia itu setan. Buat jin juga ya sama. Setan itu. Karena tugasnya sama. Bangsa jin dan manusia sama untuk beribadah ke Allah. Untuk mengabdi ke Allah. Jadi harusnya terus-terusan tauhid gitu, ke Allah gitu. Nah, siapa yang benar-benar berpegang tali keimanannya, ketauhidannya ke Allah, Allah sendiri yang akan menjaga dengan pasukan-pasukannya, yaitu dari malaikat gitu. Dengan ilham-ilham segala macam. Cara penyampaiannya. Jadi disitulah posisinya. Jadi Jajil itu dari bangsa jin, Lucifer itu dari bangsa jin. Bukan dari kalangan malaikat, tapi pernah jadi imamnya para malaikat, tapi malaikat yang menjaga-jaga planet-planet di galaksi ini gitu. Karena dulu bangsa jin itu bebas pergi ke antara planet, antar galaksi gitu. Bangsa jin itu. Itulah. Jadi jangan sampai salah penafsiran gitu. Semua orang yang berlaku sombong seperti Jajil dulu bisa dilaknat jadi iblis gitu. Kita itu jadi iblis. Nah, jadi masalahnya dulu sekali waktu Jajil suruh sujud ke Adam tidak mau, membangkang, misalnya membangkang dengan kesombongan, akhirnya dilaknat. Jadi dikatakan iblis gitu, seorang pembangkang gitu sih namanya Jajil ini. Sekarang manusia setiap apa saja ini lebih-lebih dari iblis, karena setiap waktu kita berlaku sombong gitu. Sebenarnya kita lebih-lebih dari Ijajil itu. Sombong dari segala macam sebenarnya kita tuh. Ibadah udah nggak sempurna, masih sombong gitu. Dengan kekayaan sombong, dengan keilmuan sombong, itu berarti kita yang lebih dari Ijajil tuh harusnya dilaknat itu. Lebih berkali lipat sebutan iblisnya juga. Tapi kadang-kadang kita itu nggak tahu, nggak menyadari ke hal itu. Karena kurang wawasan penafsiran gitu. Jadi dianggapnya bangsa istilahnya iblis itu setan itu ada wujud lagi seperti itu, karena kebanyakan tuh dari jenis bangsa jin. Oh, iblisnya wajahnya gini, oh setan tuh bentuknya kayak gini nih. Karena itu bangsa jin semua. Jadi setannya mah nggak punya wujud dia tuh. Cuma dia tuh sifat karakter yang menggoda si bangsa jin dan manusia. Kebetulan mungkin bangsa jinnya tuh wujudnya seperti bertanduk segala macam, seperti naga gitu kan. Akhirnya dia membangkang sombong. Oh, setan ini seperti iblis ya, seperti bertanduk seperti naga, bisa jadi. Ada itu jenis-jenis bangsa jin, karena bangsa jin itu ratusan jenisnya gitu. Cuma kebanyakan di mitologi itu orang-orang luar gitu ya, non muslim, seolah iblis ini bertanduk lah, banyak kan ada seperti tanduk domba, ada seperti tanduk gimana yang lurus, pokoknya banyak, hampir semua itu seolah-olah ciri khasnya bertanduk gitu. Ada yang bersayap. Padahal dari di keterangan itu ada mitologi yang menyebutkan yang Lucifer itu seorang yang ganteng, gagah gitu, cuma bersayap gitu, disimbolkan bersayap karena dia bisa pergi ke planet-planet, galaksi-galaksi itu. Padahal memang setahu saya bangsa jin ini walaupun di alam sananya tidak bersayap, dia tuh bisa pergi. Karena itulah gimana lah, seperti melangkah bisa rascelok lah istilah Sunda mah. Dengan keilmuannya, kesaktiannya dia bisa berada di satu tempat walaupun nggak terbang seperti burung, makanya nggak mesti harus bersayap seperti
burung gitu. Bangsa jin ini bisa pergi set, udah tahu-tahu udah ada di sana. Tapi memang kecepatannya masih lebih cepat sakti manusia sebenarnya. Kalau yang udah nyampe makom, misalnya punya ilmu saipi gitulah, lebih sakti manusia daripada bangsa jin. Karena saya pernah ritual ke satu tempat, itu jaraknya mungkin ada 17 kilo ya. Saya bisa melusur melesat ke satu titik itu. Mungkin hitungan detik. Tapi si bangsa jin ini, dia itu cuma melangkah, cuma sekali langkahnya mungkin sekecepatan mobil lah istilahnya gitu ya. Bisa di ini 60 kilo per jam istilahnya. Jadi ada jeda, ada waktu. Padahal dia tuh sambil ngelangkah aja loh, set gitu. Tapi masih kalah gitu dengan kekuatan Saipi sebenarnya. Misalnya bisa ras celok tahu-tahu ada di situ gitu, nyampe di tempat gitu yang dimaksud. Kalau ini masih lama, masih ada jeda berapa menit lah istilahnya, masih ada berapa menit. Jadi tetap walaupun tanpa sayap, bangsa jin bisa pergi gitu, pergi-pergi kayak terbang gitu, walaupun nggak terbang kayak burung gitu, itu masih bisa melusut aja. Bisa jadi Jajil juga perginya seperti itu. Cuma digambarkan seolah itu Jajil punya sayap gitu. Pada yang ciri khas para malaikat memang punya sayap gitu. Karena saya pernah melihat ya ini pengalamannya karena saya lihat sendiri gitu. Ditemuin oleh malaikat Jibril sama Ijrail, jadi dua malaikat ini memang saya lihat di seolah di punggungnya ada sayap gitu. Cuma di dalam bentuk tubuhnya ini yang berbeda dengan yang di mitologi itu. Karena dua malak ini diperlihatkan seperti balokan es yang kita tuh bisa tembus memang ke badannya tuh. Seperti balokan es yang diukur tapi ya hidup gitu. Mungkin kalau ada videonya yang lain yang gimana lah bisa saya tunjukin gitu ya. Waktu itu saya lihat itu dua malak itu ini seolah-olah sama gitu. Cuma auranya yang berbeda gitu. Kalau lihat bangsa jin mungkin genderuwo atau apa gitu ya, bisa kelihatan wajahnya serem gitu. Karena bertaring apa gimana gitu. Tapi begitu melihat malak ini, yang Ijrail ini, pencabut nyawa. Walaupun tubuhnya seperti balokan es yang bercahaya, tapi begitu lihat aura mukanya itu, mungkin tiap manusia yang belum, misalnya kalau mau mati ya, kalau didatangin saja dengan melihat mukanya aja, kita udah sadar langsung mati kayaknya. Saking ini auranya itu yang bikin takut gitu. Bukan serem, wajahnya tidak serem, seolah tidak seperti bangsa jin lah yang paling serem juga. Masih kalah dengan auranya ini, yang namanya Ijrail itu. Walaupun tubuhnya susah digambarkan lah gitu. Cuma kalau ada gambaran di video tadi mana, mungkin kalau ada film-film mungkin bisa ngunjukin seperti ini nih gambaran malak di tubuhnya gitu. Tapi memang ada istilahnya 5 perbandingan lah. Jadi malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Tapi dibandingkan dengan malaikat Israfil, yang sayap 600 ini di sini dibilangkan cuma 1 di malaikat Israfil. Jadi seolah lebih kekuatannya yang lebih besar malaikat Israfil. Kalau ini 600 mungkin ukurannya segitu, kalau ini 600-nya dari 600 ini perbandingannya 600 kali malaikat Jibril Israfil ini lebih besar lagi lah gitu kalau bandingkan ukurannya gitu. Karena malaikat Israfil ini yang tugasnya untuk meniup trompet sangkakala gitu. Trompet di ujung trompet ini galaksi yang segitu besar cuma di ujungnya doang.
kayak black hole itu yang istilahnya itu mulut trompetnya malaikat Israfil. Jadi sekali tiup apa sekali sedot ini langsung brus aja langsung. Yang miliaran galaksi ini yang berpisah-pisah yang jaraknya nggak keukur ya ribuan tahun cahaya ini kalau sekali tiup aja udah saking besarnya malaikat Israfil dengan dibandingkan dengan Jibril gitu ya. Jadi malaikat Israfil ini ukurannya lah istilahnya kalau digambarkan ukurannya 6 kali atau 600 kali besarnya malaikat Jibril gitu. Cuma malaikat Jibril tetap masih komandan gitu, masih komandannya gitu, panglima di cahaya biru ini. Kalau ini kan Israfil di cahaya merah gitu. Jadi semua planet ini dalam pengawasannya gitu, pengawasannya malaikat Israfil gitu. Kalau Jibril kan ke antara ke nabi, ke para wali, ke perorangan lah, bukan urusan ke alam galaksi ini bukan. Jadi memang beda tugasnya itu. Memang beda tugasnya. Cuma waktu saya lihat tuh antara Jibril sama Israil ini seolah ukurannya seolah hampir sama gitu. Seolah hampir sama ukurannya. Tapi kalau bandingkan dengan Israfil, ya lebih ini lagi. Ya itulah gambaran tentang masalah yang disebut Lucifer atau kalau saya bilang tuh yang pemahaman orang lain gitu ya, nama kata yang sekte lain ada satanik dibilangnya Lucifer itu malaikat gitu. Orang-orang Kristen menganggapnya Lucifer ini malaikat yang dikutuk gitulah, diturunkan ke bumi kan. Kalau saya bilang ini bangsa jin bukan malaikat kan. Karena kriteria malaikat itu makhluk yang taat gitu. Tidak ada seorang malaikat yang ngebangkang gitu. Terus ada kisah lagi tentang Harut dan Marut gitu. Seolah Harut-Marut ditahan katanya di antara langit dan bumi karena menyalahgunakan ilmu. Itu nggak mungkin gitu ya seorang malaikat diperintahnya A, tahu menjalankan B, C, D, nggak mungkin, itu udah bukan malaikat lagi. Itu bertolak belakang dengan kriteria ciri-ciri seorang malak gitu, malaikat. Itu penafsiran yang salah walaupun keluar dari seorang ulama besar dulu tuh Hujatul Islam mengatakan bahwa Harut dan Marut ditahan, dirantai, dibelenggu di antara langit dan bumi karena dia menyalahi instruksi istilahnya. Kalau saya tidak seperti itu. Karena harus paham dulu bahwa kriteria malaikat itu makhluk yang taat gitu. Kalau diperintah baru jalan, kalau enggak ya enggak gitu kan. Kalau enggak diperintah dia enggak mau semau-maunya sendiri gitu. Itu kriteria malaikat gitu. Nah, kalau bangsa jin sama manusia apalagi setan itu bergerak sendiri, dia punya inisiatif sendiri, kehendak sendiri ini. Kalau malaikat tidak, dia itu pasif gitu. Contoh lah waktu baginda Nabi ini pernah mau menceritakan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Baginda Nabi bilangnya besok saya ceritain. Gara-gara enggak bilang insya Allah, akhirnya malaikat malaikat Jibril itu berapa hari enggak mau turun, enggak mau datang gitu. Padahal beliau tuh lagi ditunggu-tunggu sama sahabatnya, sama umatnya gitu untuk menceritakan kisah itu. Berapa hari kemudian baru muncul malaikat Jibril. Sampai kenapa ditanya sama baginda Nabi itu kenapa enggak turun-turun. Kalau saya kan turun kalau ada instruksi. Kalau enggak ada instruksi dari Allah enggak mau, enggak bisa. Nah itulah taatnya malaikat Jibril itu. Itulah kriteria asli malaikat gitu. Walaupun jadi ditugaskan untuk menjadi asisten Nabi Muhammad gitu ya. Kalau nggak diinstruksikan sama Allah tuh malaikat Jibril ya diam saja. Kalau suruh nyampein wahyu baru datang. Kalau enggak ya tinggal. Walaupun ada nggak bilang apa-apa gitu. Jadi itulah kriteria asli malak itu tidak punya kehendak inisiatif sendiri. Apabila ada yang dianggap itu malaikat gitu ya, tapi dia punya
tugas kehendak sendiri, wewenang sendiri di luar instruksi istilahnya, seolah punya nafsu lah, hawa nafsu sendiri, itu udah bukan malaikat. Kriteria satu lagi nih, bahas masalah waktu saya ketemu seseorang sebenarnya udah dianggap silem gitu. Jadi sepuh ini udah silem, udah ada di alam gaib gitu, dalam Jabarut. Waktu saya ketemu sama beliau, sebelum ketemu sama beliau itu ada penjaga. Nah, yang penjaga ini bangsa jin. Ya kalau itu yang dulunya bangsa manusia gitu. Kalau yang jaga ini bangsa jin. Waktu saya ketemu sama bangsa jin ini, suami istri ini jenis naga gitu ya. Dia mau ketemu sama eyang itu yang dari jenis apa, dari sosok manusia dulunya gitu ya, tahun 1500-an lah atau 1600-an. Beliau pernah ya istilahnya hidup di zaman Belanda lah gitu ya. Udah ada gitu. Seorang jawara sakti gitu. Tapi akhirnya silem. Nah, silem ini di alam Jabarut, dalam gaib. Nah, bangsa jin mau menemui eyang ini, itu ada alam lagi. Karena saya yakini di alam Jabarut ini berlapis-lapis alamnya juga gitu. Gak bisa nemu eyang ini selonong boy gitu. Sampai akhirnya kenapa ini pada yang jenis naga ini, wah mungkin puluhan ribu tahun usianya. Harusnya justru ini manusia yang mau ke bangsa eyang ini yang apa, harusnya ada hijab lagi, ternyata kebalik gitu. Jadi kalau kita menemui bangsa jin, begitu tirai terbuka, itu bisa langsung ketemu. Tapi kalau kita nemuin eyang yang posisinya ada di alam khayangan, itu lebih tinggi dari bangsa jin itu sendiri. Bangsa jin muka menemui eyang ini harus dia tuh seolah kita melihat ke alam gaib lagi. Karena bangsa jin dengan bangsa siluman ini beda alam gitulah. Jadi saking berlapis-lapisnya. Jadi kedudukannya lebih tinggi para bangsa manusia yang jadi dewa, yang jadi batara gitu, yang berada di alam khayangan ini masih di alam Jabarut, bukan di alam malakut gitu. Sedangkan bangsa jin, ya kalau ibadahnya benar-benar kuat, ahli tapanya bisa nyampe di khayangan ini gitu. Nah, yang di khayangan ini bisa jadi ada yang dari manusia juga dan ada yang dari bangsa jin gitu, yang udah nyampe makom itu. Bisa level seorang batara gitu istilahnya, atau para dewa gitu. Itu beda lagi dengan alam ini. Kalau saya dihitung-hitung kok, ya ini penguasa Nusantara sebenarnya bangsa jin ini gitu. Tapi ke yang itu yang berada di alam gaib ternyata memang. Jadi kita ke alam jin, dari alam jin ke alam itu ada alam gaib lagi. Jadi gaib ini berlapis-lapis. Nah, kebanyakan kita mengakui seolah mengatakan bahwa bangsa jin yang ada di itu udah jadi malaikat, pada itu bukan, masih manusia atau bangsa jin juga. Cuma hidupnya ada di alam khayangan gitu. Jadi ya itulah yang kurang paham di urusan pergaiban gitu. Akhirnya bangsa jin dianggapnya malaikat gitu. Akhirnya didewa-dewakan gitu. Padahal kita itu hamba Allah gitu. Kita langsung aja ke Allah gitu, langsung ibadahnya, langsung permohonan, permintaan, perlindungan, segala macam lah istilahnya. Jadi tujuan tuh langsung ke Allah. Jangan terhijab oleh para sang hyang, para dewa, para batara ini, jangan gitu. Apalagi bangsa jin sama manusia itu sama tugasnya, ibadah gitu. Nah, alam-alam itu terbuka ya insya Allah kalau kita udah deket ke Allahnya gitu. Tapi itu juga jangan menyandarkan ke hikmah. Kalau kita ini rajin wirid ini saya bisa melihatnya, jangan gitu. Ya kita kacau lagi gitu. Harusnya tauhid aja. Terserah Allah dengan amalan mana kita diperlihatkan gitu. Jangan mikirin urusan amal. Penting itu karunia Allah gitu. Jadi kalau kita diberi kelebihan ya, fokus saja itu semua pemberian murni karena Allah, bukan karena amalan ini, doa ini, jangan. Kita bisa terhijab lagi karena tiap amalan doa itu ada hodam lagi.
Mungkin dicukupkan sekian dulu ini bahasan lumayan panjang nih, hampir 1 jam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.